Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Velia Agustin, kelas 12 keperawatan. Di sini saya ingin menjelaskan tentang kanker serviks, yaitu atau kanker leher rahim. Pengertian kanker serviks yaitu tumor ganas pada bagian bawah uterus atau rahim. Kanker serviks adalah salah satu jenis kanker yang paling mematikan pada wanita selain kanker payudara, kanker yang tumbuh pada sel di leher rahim. Umumnya, kanker serviks tidak menunjukkan gejala pada tahap awal, tetapi gejala baru muncul saat kanker sudah mulai menyebar, dan kanker serviks juga terkait dengan infeksi menular. Jadi, kanker serviks atau tumor ganas pada bagian bawah uterus rahim itu sudah termasuk infeksi menular seksual. Etiologi kanker serviks disebabkan oleh infeksi virus HPV atau Human Papillomavirus. Dapat menginfeksi sel-sel di permukaan kulit dan alat kelamin anus serta mulut dan tenggorokan. Misalnya, berganti pasangan seksual sejak usia muda atau berhubungan seks tanpa kondom. Faktor resiko di sini ada menderita penyakit menular seksual, tadi yang seksual tanpa menggunakan kondom. Terus ada pola hidup tidak sehat, ada sistem kekebalan tubuh yang lemah atau kurang vitamin imunnya, menggunakan pil KB, hamil usia muda, serta sudah beberapa kali hamil dan melahirkan, dan ada juga faktor keturunan pada kanker serviks ini. Perjalanan kanker serviks. Perkembangan kanker serviks meliputi displasia ringan 5 tahun, displasia sedang 3 tahun, displasia berat 1 tahun, sampai menjadi kanker stadium 0. Tahap prakanker ini sering tidak menimbulkan gejala 92%. Selanjutnya masuk tahap kanker invasif berupa kanker stadium 1 sampai stadium 4. Manifestasi klinis kanker serviks ini infeksi Human Papillomavirus atau HPV tipe 16 dan 18 berhubungan dengan perilaku seksual. Infeksi dapat sembuh sendiri dalam jangka 10-20 tahun, dapat menjadi lesi prekanker. Faktornya tipe virus, infeksi berulang, jumlah virus, status imun seorang, jumlah anak banyak, kebiasaan merokok, koinfeksi dengan HIV, penggunaan kontrasepsi oral lebih dari 5 tahun. Pemeriksaan penunjangnya ada laboratorium itu ada Hb menurun, leukosit meningkat, trombosit meningkat. Dan ada patologinya itu anatomi untuk memeriksa keganasan dari kanker serviks tersebut. Terus ada pemeriksaan diagnostiknya menggunakan PAP smear, kolposkopi, biopsi kerucut, atau MRI atau CT scan abdomen ataupun pelvis. Penata laksanaannya di sini ada pengobatan di dalamnya ada pemeriksaan PAP smear. Pemeriksaan PAP smear itu adalah salah satu pemeriksaan sel leher rahim sampai mengarah pada pertumbuhan sel kanker sejak dini. Pemeriksaan sel lahir dengan cara pertama kali diperkenalkan pada tahun 40-an. Berkat teknik pemeriksaan PAP smear ini, angka kematian karena kanker rahim turun sampai 75%. Dan ada operasi pada prinsipnya.
Maksudnya itu operasi sebagai pengobatan kanker leher rahim dilakukan kanker belum menyebar. Bila tumor masih berada di dalam jaringan cervix dan ukurannya masih kurang dari 3 m, maka dilakukan operasi ekstrapesial histerektomi. Biasanya sih operasi dengan cara ini pada penderita tingkat klinik seperti resiko kambuh dan penyebaran ke titik getah bening adalah kurang dari 1% kanker serviks tingkat IA2. Dan di sini ada pencegahannya. Pencegahannya itu ada penggunaan kondom. Maksudnya itu penggunaan kondom itu adalah bila berhubungan seks dapat mencegah penularan penyakit infeksi menular seperti gonore, chlamydia, dan HIV atau AIDS. Terus ada menghindari merokok. Untuk menghindari merokok ini, jadi agar meningkatkan derajat kesehatan secara umum dan mencegah CIN atau cervical intraepithelial neoplasia atau pertumbuhan sel epitel ke arah ganas dan kanker leher rahim. Kurang lebihnya mohon maaf jika kurang jelas, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.